Evolusi sepatu Lionel Messi, saksi hidup Adidas bersama Messi. Sepanjang karir Lionel Messi, hubungannya dengan Adidas hampir konstan. Pria Argentina itu telah bersama Three Strips sejak ia masih remaja dan meluncurkan sejumlah sepatu boot eksklusif dengan merek tersebut. Berbagai rilis Adidasnya telah merayakan segalanya, mulai dari kemenangan Ballon d'Or hingga kelahiran anak-anaknya. Sebelum menandatangani kontrak dengan Adidas, Messi membuat langkah pertamanya di sepak bola profesional dengan mengenakan Nike Swoosh. Bahkan sebagai seorang remaja, hype itu terbukti yang mengarah ke kasus pengadilan dan akhirnya pindah ke Adidas. Lebih dari 15 tahun kemudian, dia berkomitmen untuk kesepakatan seumur hidup dengan merek. Dari akar Nike-nya hingga lini Adidasnya sendiri, beginilah perkembangan sepatu Messi sepanjang karirnya. Nike T90 2005. Ketika Messi muncul sebagai remaja dewasa sebelum waktunya, dia mengenakan salah satu sepatu Nike paling terkenal yang pernah ada, F30 TUNIT. Pada tahun 2006, Adidas telah melihat Nike dan menandatangani Messi untuk kesepakatan dukungan jangka panjang. Sepanjang tahun itu, ia cenderung ke model F30, mengabadikan lini F50 Adidas yang paling top. Nemesis Messi 1 Ride Balloon. Nemesis diperbarui lagi pada tahun 2021, tahun di mana Messi pindah dari siluet dengan peluncuran Nemesis Messi 1 Ride Balloon. Dengan namanya yang diterjemahkan sebagai Raja Bola, sepatu boot itu merayakan status Messi dalam permainan dengan mahkota emas dan logo pribadinya. Detail ini berada di samping warna cerah solar red dan solar yellow. Messi ditantang untuk menjebol gawangnya pembasket NBA. Lionel Messi memang sudah berusia 35 tahun, tergolong senja untuk seorang pesepak bola profesional di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Namun pegawai PSG tersebut masih mampu menunjukkan tajinya. Musim lalu Messi membuktikan bahwa ia belum habis, kendati masih harus beradaptasi dengan iklim sepak bola Prancis yang mampu tampil ciamik. Dalam 34 laga bersama PSG, ia mencetak 11 gol. Dalam 2.872 menit bermain tersebut, Messi juga mencatatkan 15 assist. Catatan asisnya ini membuatnya menjadi salah satu pencetak assist terbanyak di Eropa musim lalu. Baru-baru ini, penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi mendapat tantangan saat kurat Memphis Grizzlies Jamorat ingin mengatur pertemuan dengan pemain berusia 35 tahun, di mana ia ingin bermain sebagai penjaga gawang dan menghentikan tembakan dari pemain Argentina itu. Dalam sebuah wawancara dengan Taylor Rooks dari Bleacher Report, Morat meminta seseorang untuk mengatur tantangan karena penjaga sedang berdiskusi di mana dia ingin bermain di era melawan Michael Jordan. Namun penjaga Grizzlies mengalihkan perhatiannya ke kambing lain, yakni Messi. Tidak ada yang lebih percaya diri daripada 12. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak ada yang akan mengalahkan saya 1 lawan 1 dalam hal apapun. Saya tidak peduli apa itu, olahraga apa itu, kata Morat. Sepak bola, siapa pemain terbaik dalam sepak bola? Messi. Saya ingin menjadi kiper. Faktanya seseorang mengaturnya, kawan. Kami akan melihat apakah Messi menerima tantangan di jalan. Inter minta PSG naikkan tawaran Skriniar Milan atau pulang. Inter telah menjelaskan kepada Paris Saint-Germain bahwa mereka harus membuat penawaran yang meningkat secara signifikan untuk Milan Skriniar atau kehilangan bek. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri siap untuk menghentikan pembicaraan dan mempertahankan Skriniar jika pihak Paris tidak menaikkan tawaran mereka. Waktu yang sulit tampaknya menjadi pembicaraan untuk Skriniar, karena PSG bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan segera dan mendorong untuk menyelesaikan penandatangannya sekitar akhir pekan ini. Sejauh ini bagaimanapun mereka belum melampaui 55 juta euro dalam tawaran tunai mereka untuk pemain berusia 27 tahun itu,
yang masih jauh dari harga yang diminta Inter. Nerazzurri telah mengirimkan pesan yang jelas kepada warga Paris bahwa Skriniar dapat bertahan di Milan jika harga yang diminta tidak segera tercapai dengan tawaran baru, dengan pemain tersebut saat ini kembali berlatih. Bertahan di PSG karena tekanan politik, Kylian Mbappé bakal tetap ke Real Madrid. Saga transfer Kylian Mbappé memang sudah berakhir sejak awal bursa transfer musim panas 2022. Mbappé telah memutuskan untuk bertahan di Paris Saint-Germain hingga 3 tahun mendatang. Mbappé sebelumnya hampir pindah ke Real Madrid pada musim panas 2021 dengan biaya mencapai 180 juta euro atau setara dengan 2,70 triliun rupiah. Namun PSG menolak tawaran dari Real Madrid dan bersikukuh untuk mempertahankan striker andalannya. Padahal kontrak Mbappé saat itu sudah memasuki 1 tahun terakhir dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Penyerang asal Prancis itu pun sebenarnya sempat merasa kesal dengan keputusan PSG yang menolak tawaran dari Real Madrid. Bahkan Mbappé sempat menyampaikan secara langsung kekecewaannya yang tidak jadi pindah ke Santiago Bernabeu. Mbappé pun terus dikaitkan dengan Real Madrid dan dikabarkan akan segera pergi dari PSG secara gratis. Di sisi lain, PSG terus berusaha mempertahankan ex-pilar AS Monaco itu agar tetap menjadi pemain mereka. Bahkan Les Parisiens mendapatkan bantuan langsung dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Presiden Macron menegaskan kalau dia akan membantu PSG sebisa mungkin mempertahankan Mbappé. Setelah pernyataan sang presiden, rumor mengenai Mbappé bertahan di PSG semakin menguat. Hingga akhirnya PSG mengumumkan kesepakatan kontrak baru bersama pemain berusia 23 tahun tersebut.